Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan untuk menambahkan komponen gaji kepada karyawannya. Kita langsung masuk saja ke menu HRD, lalu pilih komponen gaji karyawan, lalu pilih karyawan yang ingin ditambahkan gajinya. Nah, misal di sini Anda klik icon pensil dengan judul edit komponen, lalu klik tambah komponen, pilih komponen yang ingin ditambahkan. Jika sudah sesuai semua, maka Anda bisa klik simpan. Secara otomatis jumlah gaji dari karyawan Deo telah tertambah sesuai dengan komponen yang ditambahkan. Menentukan lokasi perusahaan Anda sebagai penentu titik absen karyawan. Langsung aja klik menu master, lalu pilih bagian master lokasi atau cabang. Setelah itu pilih perusahaan yang akan disetting. Klik icon pensil dengan judul edit pada list perusahaan, lalu klik gambar icon lokasi pada kolom longitude dan latitude-nya. Disarankan menggunakan smartphone agar titik lokasi koordinat akurat. Jika sudah sesuai, maka Anda klik simpan. Nah, langsung saja jika Anda sudah menerapkan komponen gajinya, maka HRD bisa langsung melakukan penggajian dengan cara klik menu penggajian, lalu klik kalkulasi gaji terlebih dahulu untuk melihat berapa gaji bulan ini. Nah, klik kalkulasi ini tidak masuk ke pencatatan keuangan mengenai gaji, hanya saja menghitung. Anda sudah tetapkan tanggal awal dan tanggal akhirnya, lalu penetapan akun penggajian dan akun kasnya, Anda bisa jadikan ini hutang gaji. Setelah itu jika Anda sudah sesuai semua, maka Anda bisa klik kalkulasi. Nah, di sini bahwa dokumen memiliki gaji sebesar 7 juta yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, jika sudah sesuai semua, maka Anda bisa klik simpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya gajinya di sini 7 juta. Anda bisa klik icon detail komponen apa saja yang ditambahkan sehingga sebesar 7 juta. Nah, lalu jika penggajian ini sudah waktunya, HRD bisa langsung saja klik buat penggajian, lalu pilih nama karyawannya. Lalu pilih jenis transaksinya, pilih jenis akun penggajiannya, serta pilih jenis akun kas untuk pembayaran gaji ini. Langsung komponen yang didapatkan oleh karyawan ini tertambah di bawah ini. Anda juga bisa menambahkan komponen lagi dengan cara klik tambah komponen, lalu klik bonus kerja. Otomatis komponennya akan tertambah dan gaji karyawan tersebut juga akan tertambah. Jika sudah sesuai semua, Anda bisa klik simpan. Nah, jika Anda sudah membuat penggajian, maka pencatatan keuangannya langsung tercatat. Selanjutnya Anda harus menyeting jarak lokasi terhadap karyawan Anda agar pada saat karyawan melakukan absen itu ada batasnya. Langsung saja klik icon gerigi di atas ini, langsung klik setting general. Setelah itu tetapkan nominal, tetapkan angka pada radius absensi karyawan ini, satuannya meter ya. Jika sudah sesuai semua, maka Anda langsung klik silang, otomatis semuanya akan tersimpan. Nah, selanjutnya jika tadi sudah di-set semuanya, maka karyawan bisa melakukan absen secara mandiri dengan cara klik menu absennya saja. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu masuk dan pulang. Jika Anda masuk kerja, maka Anda bisa klik langsung icon masuk. Jika pulang kerja, maka Anda bisa klik icon pulang ini. Saya contohkan. Nah, langsung saja klik icon masuk ini. Nah, di sini kan muncul izin menggunakan kamera. Anda klik izinkan. Otomatis di sini Anda bisa langsung klik ambil foto. Lalu jika sudah mengambil foto untuk absen, Anda bisa langsung klik perbarui lokasi. Nah, di sini permintaan izin untuk mengakses lokasi Anda itu langsung muncul juga. Langsung Anda klik izinkan, secara otomatis lokasi Anda akan tertera di atas ini. Jika sudah sesuai semua, maka Anda bisa langsung klik simpan. Otomatis jam untuk absen Anda akan tercatat. Jika Anda telat, maka di sini secara otomatis tertulis terlambat. Jika tepat waktu, maka langsung tertulis tepat waktu, seperti itu.
Selanjutnya di sini kita akan melakukan penerapan bagaimana karyawan bisa melakukan pengajuan izin. Langsung saja klik menu izin, lalu klik ajukan izin. Setelah itu pilih tanggal izinnya, lalu jenis izinnya ini bisa diisikan sesuai dengan perusahaan Anda nantinya di HRD. Approve ke ini berfungsi untuk izin ini bisa di-approve ke siapa? Ke HRD ataupun ke supervisornya ataupun lain-lainnya. Anda bisa pilih namanya di sini. Jika sudah selesai semua, maka klik simpan. Secara otomatis Anda sudah berhasil membuat izin. Untuk pengajuan jam kerja ataupun lembur, Anda bisa langsung saja klik di jam kerja atau lembur. Di sini saya meminta pengajuan lembur. Klik langsung saja permintaan lembur, lalu klik tanggalnya, klik minta persetujuan ke siapanya, pilih jam lemburnya, mulai jam kerjanya sampai dengan jam berapa. Anda bisa tentukan di sini. Langsung aja jika sudah selesai semua, maka Anda bisa klik simpan. Otomatis permintaan jam lembur Anda sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk ke penerapan bagaimana penentuan dalam pembukaan atau penutupan periode keuangan. Nah, di sini langsung saja klik akuntansi, lalu pilih master periode. Nah, jika Anda ingin menambahkan atau membuka tanggal periode keuangan, langsung saja klik buat periode, lalu pilih bulannya. Setelah itu tanggal awal sampai dengan tanggal akhirnya. Jika sudah selesai semua, maka Anda klik simpan. Maka di sini akan tertambah mengenai periode yang dibuka secara otomatis. Periode sebelumnya akan tertutup. Bagaimana caranya mengapprove izin cuti, pergantian jam kerja atau lembur yang telah diajukan oleh karyawan? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagannya agar Anda melihat contoh ini lebih jelas. Nah, di sini bagannya yang pertama yaitu HRD, ada Deo sebagai direktur, manajer HRD development, ada Bastian sebagai manajer, SPV HRD di sini ada Dena sebagai supervisor, staff HRD development, Dena sebagai staff. Nah, kita lihat wewenang yang boleh mengajukan approve itu cuman direktur dan manajer. Sehingga pada saat karyawan mengajukan approve, yang bisa mengapprove hanya direktur dan manajer. Nah, kita coba di sini saya sudah login sebagai Dio sebagai direktur di sini yang memiliki wewenang untuk approve. Nah, yang kedua Bastian sebagai manajer yang juga memiliki wewenang untuk approve. Nah, kita masuk ke menu approval. Di sini kan belum ada. Nah, kita masuk menu approval, lalu kita login akun sebagai staf operasional yang melakukan pengajuan izin. Nah, langsung saja Anda klik 3 gerigi pada bagian atas ini, lalu pilih HRD, lalu setting approval. Nah, di sini ada multiple approval izin, cuti, perubahan jam kerja, pengajuan lembur, maupun kasbon. Anda tinggal pilih dan klik salah satu pada kolom berikut. Nah, di sini muncul 3 pilihan. Yang pertama tidak aktif. Yang tidak aktif ini berarti nantinya jika karyawan Anda mengajukan izin itu berhak memilih untuk mengajukan ke siapa. Kita contohkan terlebih dahulu untuk pilih tidak aktif, lalu saya akan membuat izin. Kita ajukan izin. Nah, di sini kita bisa pilih kita bisa pilih untuk approve-nya ke siapa. Ini saya coba ke HRD, lalu kita klik simpan. Nah, secara otomatis di sini kita sudah melakukan pengajuan izin. Nah, kita lihat di akun Dio. Di sini kita lihat approval. Nah, sudah muncul approval, sudah muncul pengajuan yang diizinkan oleh Nah, kita klik, kita ganti pada kolom proses ini disetujui maupun ditolak. Kita setujui, kita beri keterangan disetujui, lalu kita klik simpan. Nah, secara otomatis berhasil approve. Lalu kita lihat pada halaman Dena lagi, kita refresh bahwa statusnya sudah di approve. Untuk yang kedua,
itu multiple approval, tapi ketika ada yang approve, maka semua langsung approve. Jika Anda pilih yang ini, maka secara otomatis pada saat Dena ini mengajukan izin, semua yang memiliki wewenang izin itu akan menerima izinnya. Nah, kita coba di sini kita klik ajukan izin, lalu kita ganti tanggalnya, tanggal 17. Nah, langsung saja klik simpan. Secara otomatis kita lihat di dua akun yang memiliki wewenang izin akan tampil. Nah, di sini untuk akun Dio dan yang kedua di sini untuk akun Bestian. Akan muncul semua izin yang diajukan oleh Dekna. Jika salah satu sudah di-approve, maka secara otomatis pengajuan izinnya sudah disetujui. Nah, untuk yang kedua, jika salah satu meng-approve, maka secara otomatis yang lainnya tidak usah meng-approve. Kita coba akun Bestian untuk meng-approve-nya. Klik otomatis, secara otomatis di halaman approvalnya Dio itu pengajuan izin dari Dekna juga hilang karena sudah di-approve oleh Bestian. Kita lihat di sini. Kita lihat di halaman login sebagai pengaju, kita refresh. Nah, di sini sudah di-approve. Nah, untuk cara yang ketiga, multiple approval, pada saat Dena ini mengajukan izin, itu semua orang harus approve. Dan semua orang yang memiliki wewenang izin akan menerimanya. Nah, kita coba di sini, kita klik ajukan izin. Kita klik simpan, di sini sudah tampil untuk mengajukan izin. Kita lihat di halaman yang memiliki wewenang izin. Yang pertama Dio, yang kedua Bestian sebagai manajer. Nah, semua orang pada saat Anda memilih nomor 3, semua orang harus approve. Nah, kita coba approve terlebih dahulu lewat akun Dio, kita setujui. Kita klik simpan. Dan kita lihat di akun Bestian ini itu masih ada. Nah, kita lihat di akun pengaju itu masih pending statusnya. Nah, harusnya Bestian ini juga harus approve. Kita klik setujui. Nah, ketika semua orang sudah mengapprove atau orang yang memiliki wewenang izin sudah mengapprove semuanya, secara otomatis di sini statusnya berubah menjadi approve atau disetujui. Jadi kita ada 3 metode. Yang pertama, Anda bisa pilih tidak aktif, di situ Anda bisa memilih. Yang kedua, multiple approval, tapi ketika ada yang approve maka semua langsung approve, di mana pada saat pengaju mengajukan izin, ada salah satu orang yang memiliki wewenang izin dan sudah di-approve, itu bisa langsung disetujui. Yang ketiga, multiple approval, semua orang harus approve, di mana semua orang yang memiliki wewenang izin harus meng-approve-nya untuk disetujui, seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial penerapan penjualan jasa lewat kasir terlebih dahulu. Yang pertama, Anda klik kasir langsung. Di sini akan muncul beberapa daftar barang Anda yang telah ditambahkan. Di sini kasusnya ada customer yang ingin mengganti baterai HP-nya. Nah, langsung saja klik tambahkan baterainya terlebih dahulu dengan cara klik centang tadi. Setelah itu, tambahkan jasa ganti baterainya. Isi satu saja. Meskipun di sini stoknya 0 karena tipenya barang jasa itu tidak akan mempengaruhi stok. Meskipun stoknya 0 itu tetap bisa ditambahkan. Beda lagi tipe barangnya barang jadi seperti di atas harus memerlukan stok. Di sini baterainya sudah ditambahkan, jasa gantinya juga sudah ditambahkan. Anda langsung check out.
Nah, di sini ada form untuk konfirmasi. Yang pertama Anda masukkan tanggal transaksinya, itu nomor referensinya, lalu nama pelanggannya. Di sini Anda bisa pilih maupun tambahkan dengan cara klik icon plus ini, lalu tambahkan nama pelanggannya, tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir ini berfungsi nantinya untuk Anda membuat voucher promo. Nah, voucher promo ini bisa berdasarkan tanggal lahir, sehingga Anda harus isikan alamat pelanggan, yaitu provinsi pelanggan, kota, kecamatan, kode posnya, yaitu nomor teleponnya, member atau kode member ini nantinya jika diaktifkan, pelanggan ini berhak mendapatkan voucher ataupun promo barang yang sudah Anda buat. Nah, jika Anda nonaktifkan, pelanggan ini hanya bisa membeli produk Anda saja, tidak mendapatkan event yang Anda buat di software kami. Nah, ini saya aktifkan jadi auto. Jika sudah selesai semua, maka Anda bisa klik simpan. Setelah itu metode bayar Anda bisa pilih secara tunai, transfer, DP atau non tunai. Ini saya pilih tunai dulu. Akun pembayarannya Anda bisa pilih. Ini saya pilih kas kasir. Setelah itu Anda bisa tambahkan catatannya. Tidak juga tidak apa-apa. Setelah itu jika ada biaya lain-lain, Anda bisa tambahkan di sini. Jika ada catatan atau extend biaya lain-lain, Anda bisa diberikan keterangannya di sini. Nah, untuk voucher ini, jika Anda ada promo atau voucher yang telah dibuat, semisal voucher anniversary toko. Nah, jika sudah Anda buat, itu nanti akan muncul di sini. Nah, jumlah uangnya itu bisa Anda isikan sendiri, ataupun jika uang pelanggan sama dengan grand total ini, Anda langsung bisa klik uang pas. Nah, di sini secara otomatis kolomnya akan tertambah sendiri. Nah, jika sudah sesuai, maka Anda klik simpan. Setelah itu di sini notanya juga langsung terbentuk. Nah, lalu kita lihat di penjualan. Nah, di sini sudah ada penjualan atas nama pelanggan, penggantian baterai dan jasa gantinya dengan total 230.000 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan penerapan penjualan langsung ke menu penjualannya. Nah, langsung saja klik menu penjualan, setelah itu klik penjualan, setelah itu buat penjualan baru. Nah, di sini Anda akan mengisikan beberapa form. Yang pertama Anda tentukan terlebih dahulu untuk tanggalnya. Setelah itu isikan referensi permintaan penjualan jika penjualan ini telah dibuat di permintaan penjualan. Jika tidak, Anda bisa lewati. Selanjutnya agen atau sales. Di sini agen atau sales itu diperuntukkan untuk jika penjualan ini datang dari agen atau dihasilkan dari agen tersebut, Anda bisa masukkan nama agen atau salesnya. Jika tidak ada, Anda bisa lewati. Nah, nama pelanggan ini Anda bisa pilih dengan cara klik kolom ini, ataupun jika Anda ingin menambah, Anda tinggal klik pada bagian icon plus ini, lalu isikan beberapa nama pelanggannya. Saya tambahkan yang sudah ada terlebih dahulu. Anda bisa pilih ini penjualan berasal dari marketplace mana atau berasal dari mana. Metode bayar Anda bisa pilih, kami sediakan ada cash, transfer, non tunai atau kredit maupun COD. Di sini saya pilih cash, lalu akun pembayaran Anda bisa sesuaikan. Saya pilih kasir, lalu Anda tambahkan barangnya. Nah, di sini case-nya itu ada seorang customer yang ingin mengganti baterainya. Nah, jadi Anda tambahkan baterainya terlebih dahulu, lalu Anda tambahkan jasa ganti baterainya. Jika sudah selesai semua dan sesuai, Anda bisa langsung klik jumlah bayarnya ini. Nah, jika sudah sesuai, Anda bisa isikan kolom jumlah bayar ini, isikan secara manual, ataupun jika uang pelanggan setara atau sesuai atau sama dengan totalnya, Anda bisa langsung klik pas. Secara otomatis, nominal yang ada di kolom tersebut akan terisi. Nah, di sini ada tombol barang langsung diterima. Jika Anda on-kan seperti ini, maka barangnya itu langsung diterima oleh customer. Jika Anda off-kan, berarti barangnya tidak diterima terlebih dahulu, tetapi pembayarannya dilakukan di awal seperti itu. Jika sudah sesuai semua, maka Anda bisa klik simpan. Nah, secara otomatis di sini notanya juga akan terbentuk, dan secara otomatis di sini list pembuatan penjualan Anda sudah tertambah.
Selanjutnya kita akan melakukan penerapan bagaimana karyawan melakukan pengajuan cuti. Langsung saja klik menu cuti, lalu klik ajukan cuti. Setelah itu tentukan jenis cutinya, approve ke ini sama, cuti ini harus di approve ke siapa, itu Anda bisa pilih di sini. Lalu sesuaikan tanggal mulai sampai tanggal selesai cutinya. Keterangan cuti ini bisa diisi ataupun tidak diisi pun juga tidak apa-apa. Jika sudah selesai semua, maka Anda bisa klik simpan. Secara otomatis pengajuan cuti Anda akan terlist atau terbuat di halaman ini.